Assalamualaikum, semangat pagi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang 4 pola hidup sehat. Jadi seseorang itu sangat dipengaruhi oleh 4 pola. Jadi dia bisa sehat atau sakit, tergantung 4 polanya ini. Nah, ketika seseorang sakit, maka 4 polanya ini ada yang menyimpang. Ketika seseorang bisa menjalankan 4 pola ini dengan baik, maka seseorang itu akan sehat. 4 pola ini apa aja? Yang pertama dia pola makan, kemudian dia pola minum, kemudian dia pola tidur, dan pola pikir. Nah, jadi 4 pola ini sangat berpengaruh untuk tubuh manusia. Nah, kali ini kita bahas tentang pola makan dulu ya. Pola makan dalam satu hari tubuh manusia itu perlu makan yaitu 3 kali. Yang pertama, pola makan pagi. Makan pagi itu mulai dari jam 3.30 sampai jam 7. Yang kedua, siang dari jam 11 sampai jam 1, dan sore dari jam 5 sampai jam 7. Nah, pola makan pagi, kenapa sih pagi dari jam 3.30 sampai jam 7 harus sudah makan? Nah, karena di dalam tubuh manusia itu ternyata ada jam piket organ. Nah, dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi, jam piket organ liver. Nah, organ liver ini salah satunya bekerja melebur sel-sel. Nah, jadi sel-sel di hari kemarin dilebur oleh liver, kemudian dia memproduksi sel baru untuk hari ini. Nah, setelah peleburan sel terjadi, kemudian kenapa di jam 3.30 kita harus makan? Karena ada sel baru yang harus kita penuhi kebutuhannya, karena di dalam sel itu terdapat protoplasma. Nah, protoplasma ini komposisinya ada air dan mineral ya. Air mineral itu sama, kemudian ada karbohidrat, ada protein, seperti itu protoplasma itu. Jadi sel itu bisa bekerja dengan baik kalau protoplasmanya itu sudah terpenuhi, seperti itu. Nah, makanya makan pagi ini bisa dibilang sebagai activating, jadi pengaktifan sel-sel, seperti itu. Kemudian yang kedua itu makan siang dari jam 11 sampai jam 1 itu disebutnya balancing atau keseimbangan. Nah, jadi keseimbangan dari siang ke sore. Nah, dari sore itu dibutuhkan makan sore dari jam 5 sampai jam 7 itu untuk cleansing. Jadi meng-cleansing aktivitas kita dalam seharian, terutama yang punya penyakit diabetes ini wajib ya makan sore yang tidak boleh telat, karena di malam hari suka lapar dan sebagainya, kita makan jadi tidak teratur. Nah, itu tidak baik ya untuk piket organ, seperti itu. Nah, itulah pola makan. Nah, sekarang kita masuk ke part 2 tentang pola minum. Nah, pola minum ini sangat penting sekali, sangat dibutuhkan sekali oleh tubuh kita. Nah, karena ada 4 organ di dalam tubuh kita yang memerlukan air yang cukup. Yang pertama organ ginjal, kemudian kulit, kemudian paru-paru, dan lambung. Jadi keempat organ ini butuh air yang banyak. Kalau kekurangan air minum, maka dia bisa cepat rusak dan itu menjadi penyakit kan akhirnya. Nah, sehari ini butuh berapa liter sih tubuh kita? Nah, di atas 8 gelas. Apalagi kalau yang suka ngopi, teh, dan lain sebagainya ya, minuman-minuman yang berperisa, yang manis, itu harus diseimbangi dengan air putih yang banyak, seperti itu. Ya, jadi tubuh kita ini butuh 2 liter atau lebih gitu kan dalam satu hari. Kemudian kita yang ketiga ini pola tidur. Nah, tidur yang baik ini dari di bawah jam 11. Jam 11 malam harus sudah tidur, sampai jam 3 atau setengah 4 ya sudah bangun. Kemudian kenapa dari jam 11 harus sudah tidur? Karena itu kembali tadi ada yang namanya piket organ liver. Nah, untuk melebur sel-sel yang, jadi setiap hari tubuh manusia itu selnya dilebur setiap jam 11 sampai jam 3. Nah, dilebur kemudian menjadi sel yang baru. Nah, itulah makanya kita butuh tidur. Tubuh kita butuh tidur karena tidur itu membuat tubuh kita menjadi rileks. Nah, setelah bangun kita fresh kan. Nah, karena itu ada sel yang baru. Kemudian yang keempat nih, ada pola pikir. Nah, pola pikir ini yang banyak sekali berpengaruh kepada kesehatan kita. Nah, jadi pikiran dan tubuh ini satu sistem ya. Jadi ketika pikiran ini menyimpang, maka tubuh juga akan kacau. Nah,
Nah, kalau tubuh kacau, pikiran menyimpang, maka yang terjadi adalah penyakit. Seperti apa? Seperti penyakit mah, stroke, kanker, diabetes, seperti itu. Ya, jadi penyakit-penyakit itu akan berdatangan. Jadi kalau 4 pola ini menyimpang, maka penyakit akan berdatangan. Jangan menyalahkan apapun. Cek dulu pola makan kita seperti apa. Kalau kita sakit gitu kan. Nah, bagaimana pola pikir yang bagus? Nah, kita harus menciptakan rasa bahagia, karena bahagia ini kita yang ciptakan. Jangan ditunggu gitu kan. Kemudian kita harus banyak bersyukur. Kemudian kita harus banyak legowo gitu kan, melepaskan segala beban yang ada gitu kan, enjoy aja. Kemudian banyak silaturahmi dan bangun komunikasi seperti itu. Inilah 4 pola di dalam hidup kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.